Kabar gembira buat para ayah di Indonesia. Pemerintah ingin mengadakan aturan tentang cuti ayah. Ini kabar gembira. Tapi apa tapinya? Kita simak di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira buat Anda para ayah yang bekerja sebagai aparatur sipil negara. Disebutkan pemerintah tengah menggodok aturan. Saya kutip dari website menpan.co.id. Disebutkan aturan para ayah dapat cuti ayah saat istrinya melahirkan akan diatur oleh peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Cuti selama ini pada saat seorang anak dilahirkan ke dunia hanya diberikan kepada para ibu, sedangkan para ayah belum dikasih cuti. Sebetulnya cuti melahirkan ini sudah jamak diselenggarakan oleh berbagai perusahaan swasta multinasional atau di beberapa negara sebagai sebuah kebijakan di Finlandia, di Jerman, dan seterusnya. Bahkan di Jerman bukan hanya cuti para ayah untuk melindungi anak-anak, ada undang-undangnya yang disebutkan Grundgesetz, ada kemudian Jugendam, kantor kesejahteraan anak dan remaja, ada juga Familiengericht, pengadilan keluarga, sehingga ketika ada masalah dengan antar anggota keluarga ada namanya pengadilan khusus yang disebut dengan pengadilan keluarga. Sementara kita mengenai pengadilan khusus berkaitan dengan masalah perceraian, ya. Ada juga perlindungan maternitas atau disebut dengan Mutterschutz. Ada juga yang relate dengan bahasan kita ini adalah hak cuti ngasuh anak. Jadi bukan hanya saat melahirkan, ya, disebut dengan hak cuti ngasuh anak atau disebut juga dengan Elternzeit. Disebut Elternzeit secara harfiah berarti Elternzeit itu adalah waktu orang tua, ya, mengacu pada hak orang tua di Jerman untuk mengambil cuti hingga 3 tahun dari pekerjaan untuk mengasuh anak yang baru lahir. Kedua orang tua, jadi bukan hanya ibu, berhak atas Elternzeit ini, dan pemberi kerja secara hukum diwajibkan untuk tidak membuka posisi tersebut agar orang tua tersebut dapat kembali bekerja alias tidak boleh dipecat. Jika majikan menyetujuinya, 12 bulan tersebut dapat dipindahkan ke waktu manapun antara ulang tahun ketiga dan ke-8 anak. Jadi orang tua tidak boleh diberhentikan dari pekerjaannya selama Elternzeit. Jadi ini lebih maju lagi, bukan hanya saat melahirkan, tapi 12 bulan itu bisa diambil oleh orang tua untuk waktu ngasuh anak, ya, antara ulang tahun ketiga dan ke-8 anak. Ada juga Kinderland, tunjangan anak, ya, dan seterusnya, ya. Tapi ini adalah awal yang bagus untuk negara kita, sehingga mudah-mudahan dengan aturan ini anak-anak kita menjadi lebih berkualitas karena ada keterlibatan pengasuhan dari ayah. Kita tahu ayah memiliki karakteristik yang berbeda dengan ibu dalam pengasuhan anak. Ayah memiliki punggung yang besar, sementara ibu memiliki pinggul yang besar, sehingga kemudian cara menggendong antara ibu dan ayah pun berbeda, bukan? Ayah akan lebih sering menggendong anak bayi atau batitanya di pundak, pemandangan lebih luas, visi yang bagus berarti yang diajarkan, tantangan, ya, dan seterusnya. Sementara kalau ibu lebih sering menggendong di pinggul karena ada penahan di pinggang, karena ada penahan pinggul, begitu, ya. Jadi dua-duanya memiliki pengaruh yang berbeda kepada anak, sehingga kalau lengkap dua-duanya insya Allah malah lebih bagus buat anak. Jadi ini kabar gembira setidaknya sementara untuk para ASN. Tetapi apakah kebijakan ini ada tapinya nih? Ini menjadi bagus jika ada syarat-syarat pendahuluannya, ya. Jadi cuti melahirkan buat para ayah itu bisa jadi bagus jika memang ada pendahuluannya, tidak ujuk-ujuk loncat ayah dikasih cuti. Kenapa penting pendahuluan? Apa yang dimaksud pendahuluan? Begini, apakah keterlibatan ayah ini masalah waktu atau masalah edukasi, masalah kesadaran, pemikiran yang belum bagus? Jadi maksud saya gini, apakah dijamin kalau ayah dikasih cuti kemudian para ayah dapat menyediakan waktu, atau malah jangan-jangan dipakai untuk memaksimalkan hobinya, main game, otomotif,
memancing seperti yang saya terima di tidak semua para ayah tentunya, tapi saya banyak menerima keluhan dari para ibu tentang keberadaan ayah di rumah lebih sering ngurus benda-benda mati itu atau kalaupun makhluk hidup seperti hewan peliharaan dibandingkan anaknya. Ya, saya tidak suzon, tapi maksud saya adalah jangan sampai kemudian cuti para ayah tidak dimanfaatkan dengan baik untuk kualitas tumbuh kembang anak yang lebih baik. Nah, supaya cuti ayah ini digunakan dengan baik oleh para ayah, usul saya para ayah sebaiknya berhak mengambil cuti jika disertai syarat-syarat pendahuluan. Misalnya, ini buat Pak Menteri Azwar Anas ya. Misalnya untuk Menpan RB ini bagus banget, saya sangat setuju sebagai orang yang berkecimpung di dunia tumbuh kembang anak hampir 20 tahun berkeliling Indonesia menerima curhat banyak orang tua, puluhan ribu orang tua. Jadi syarat-syarat pendahuluannya adalah untuk mendorong ayah lebih terlibat selain masalah waktu adalah ayah berhak mengambil cuti melahirkan yang variasinya bisa 15 hari, 30 hari, 60 hari bergantung kondisi anak. Disebutkan cutinya adalah cuti melahirkan dan juga cuti keguguran ya. Ayah berhak mengambil cuti melahirkan atau keguguran istrinya jika memenuhi syarat, misalnya ayah sudah memberikan bukti mengikuti kelas-kelas misalnya senam kehamilan, kelas-kelas persalinan, kelas pranikah atau salah satu di antara itu. Artinya ayah memang benar-benar mengikuti perkembangan anak sejak istrinya hamil, melahirkan dan seterusnya, sehingga cuti ayah benar-benar adalah seolah-olah kebutuhan ayah untuk mendampingi anak, bukan sekedar malah dijadikan alasan untuk free time buat para ayah ini melaksanakan kesenangannya sendiri. Itu jadi usul saya disertai dengan syarat pendahuluan. Mudah-mudahan kemudian ayah lebih memaksimalkan waktunya untuk mendampingi anak istrinya. Saya sendiri ketika istri saya melahirkan ya setidaknya sampai 6 bulan pertama malah saya bebaskan dari benda-benda mati itu. Supaya apa? Supaya istri saya fokus, tenaganya habis ya untuk melahirkan, fokus dengan anak. Ya, saya tidak bolehkan mengurus benda-benda mati seperti nyapu, ngepel ya dan seterusnya ya, masak dan seterusnya. Jika Bapak Ibu punya PRT tentu saja itu bisa di outsourcing, tetapi jika tidak ya kita sebagai laki-laki yang melakukannya. Begitu. Apakah kita kemudian harus masak? Oh tidak, begitu ya. Ya outsourcing saja, misalnya masakan, laundryan dan seterusnya. Tapi kalau tidak mau outsourcing ya kita pakai konsekuensinya ngeluarin tenaga sendiri. Logikanya adalah dalam agama saya ketika nifas atau baru melahirkan sholat aja tidak diperbolehkan, bukan? Jika sholat saja tidak boleh apalagi nyuci piring, begitu kan? Ya seperti itu. Jadi itu sebabnya mungkin istri saya ikhlas-ikhlas saja punya anak 6 begitu, karena mungkin merasa bahwa nanti boleh tanya istri saya keterlibatan suaminya terhadap urusan anak ya tidak kemudian tidak usah lagi diminta-minta dituntut, karena ini kita memang kewajiban berdua untuk urus anak, sperma dan ovum ketemu gara-gara ada kerjasama keduanya, bukan salah satunya. Mudah-mudahan aturan ini membuat para ayah lebih baik, para anak-anak kita lebih berkualitas, dan ibu-ibu juga lebih kemudian punya energi lebih banyak untuk urus anak karena keterlibatan pasangannya. Jadi mudah-mudahan ini menjadikan negara kita menjadi anak-anak yang lebih berkualitas untuk mengisi pembangunan masa depan bangsa. Sekali lagi saya tidak seuzon bahwa para ayah akan menggunakan ini untuk yang tidak baik, tidak begitu. Saya bersyukur bahwa mereka dikasih cuti melahirkan, mendampingi istrinya, tapi jangan sampai sekali lagi tidak dimanfaatkan maksimal oleh para ayah. Terima kasih banyak. Bravo Menpan RB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.